Bincang-bincang akademik MKDU Bahasa Indonesia. Mata kuliah pengembangan materi ajar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim, SHUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita yang berasal dari Kampus Muhammadiyah Makassar dengan tema Mata Kuliah Dasar Umum Bahasa Indonesia. Langsung saja kita akan ke narasumbernya. Baiknya sebelum kita memulai bincang-bincang akademik pada pagi hari ini, kita akan memperkenalkan dulu narasumber yang telah sempat hadir pada hari ini. Saya Aulia Fajarani Hidayati sebagai narasumber pertama, di sampingnya ada saya Diana Madani sebagai narasumber kedua kita, dan di sampingnya lagi saya sebagai Nabi Hidayat Pradoni sebagai narasumber ketiga kita pada hari ini. Oke, jadi gimana ya Kak, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Saya pribadi sementara menyusul revisi proposal saya. Kita juga sampai ke tempat ini sudah seminar proposal, jadi sedang revisi proposal. Gimana dengan kesibukannya hari ini? Saya sementara menyusul proposal. Terus kapan lagi pada siapa? Pada makan? Tetap pada sebenarnya. Oke, terus saya kita masuk ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak, mengapa sih bahasa Indonesia itu masih belajar sampai ujian perguruan tinggi, sampai di kampus? Ya, bahasa Indonesia masih dipelajari sampai perguruan tinggi berdasarkan hasil survei Dirjen Pendidikan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang ada di fakultas, terutama di jurusan. Karena apa? Tujuan untuk mengasah kemampuan siswa sampai mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk tujuan bahasa Indonesia yang baik. Kalau menurut saya itu karena bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun dan menggunakan tata bahasa yang baik dan berkomunikasi ilmiah. Berkomunikasi ilmiah itu diantaranya menyusun proposal, menyusun skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi berguna untuk menyusun tugas akhir itu. Iya, sangat berguna. Selain itu, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, itu sama saja dengan melestarikan bahasa itu sendiri. Kalau menurut kakak dulu, Mata kuliah dasar umum atau MKDU termasuk bahasa Indonesia seringkali dijadikan mata kuliah wajib di perguruan tinggi dengan tujuan memberikan pengetahuan dasar yang diperlakukan oleh semua mahasiswa. Terlepas dari jurusan atau program studi spesifik mereka, beberapa alasan umum mengapa MKDU menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi, yaitu 1. Kemampuan komunikasi, 2. Pemetaan identitas nasional, 3. Persiapan karir, 4. Kemampuan analisis dan kritis, 5. Pengembangan etika dan moral. ya, terima kasih Kak Doro. Oke, pertanyaan kedua yaitu, menurut kakak bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia ini pada saat ini? Oke, jadi kedudukan bahasa Indonesia pada zaman sekarang ini ada di dua era sekaligus, yaitu yang pertama era globalisasi dan era otonomi daerah. Jadi kedua era ini mempengaruhi peran penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Oh, jadi kedua era ini sangat berperan penting ya Kak? Ya, Kalau menurut kakak ini gimana sih? kalau menurut saya ini kedudukan bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia atau bahasa nasional dan juga sebagai budaya. Maksudnya yaitu telah jelas fungsi bahasa Indonesia yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sebagai pemersatu suku bangsa yang beragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia ini mampu mengembangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi modern, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan juga sebagainya. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan ya Kak? Kalau menurut Kak Doro gimana? Saya itu bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi negara dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai
sebagai sarana pemersatuan berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kalau di samping bahasa sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional juga ya, sebagai nomor satu suku-suku juga yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Misalnya Kak, pertanyaan selanjutnya itu menurut Kakak, apa sih itu mata kuliah satu bahasa Indonesia itu sendiri? Oke, jadi MKDU, mata kuliah dasar umum, itu sangat penting bagi mahasiswa, dosen, penulis maupun peneliti. Karena MKDU itu sendiri adalah acuan atau referensi dalam tata cara penulisan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Bunda, karena MKDU ini penting untuk mendampingi jurusan yang kita ambil di perkuliahan. Saat kita mengambil teknik itu juga pasti belajar bahasa Indonesia. Karena MKDU bahasa Indonesia ini merupakan salah satu mata kuliah paling kepribadian yang menekankan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut saya MKDU itu bahasa Indonesia merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa yang baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mas Daun ya. Menurut Kakak, apa sih tujuan utama dari pelajaran MKDU ini sendiri? Jadi tujuan utama dari MKDU ini sendiri adalah agar mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang sopan dan beretika. Menurut saya itu tujuannya agar mahasiswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, efisien, baik dan benar sesuai dengan etika dan kesopanan. Selain itu ada tujuan lain yaitu memperbaiki kualitas bahasa dan menyebarkan kepribadian. Menurut Kakak, Menurut saya MKDU adalah program pendidikan di pendidikan tinggi yang ditujukan untuk pembinaan marga negara sarjana Indonesia menjadi manusia Indonesia sempurna. oke, jadi dapat disimpulkan kalau tujuan utamanya itu bukan untuk membangun komunikasi di sini supaya mereka tetap teratur, pertanyaan selanjutnya Kak, mengapa bahasa Indonesia itu wajib di universitas seperti ini? Kalau ini kan bersama ya tujuannya dengan MKDU sendiri. Karena tujuan utama yaitu untuk membantu mahasiswa berkomunikasi yang baik dengan sopan. Karena saya itu karena pemerintah memastikan bahasa Indonesia sebagai pembelajaran wajib karena bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa, suku dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia ini kita tidak melupakan bahasa daerah kita. Kita tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam pendidikan atau sekolah. Kemudian ketika di luar kita tetap menggunakan bahasa daerah dan tidak melupakan. Kemudian alasan lain yaitu agar mahasiswa tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan karya. Saya pengajar bahasa Indonesia di seluruh Universitas Indonesia memiliki beberapa alasan dan manfaat yang mendasar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia mesti dipelajari secara luas di Indonesia. Yaitu satu, bahasa nasional. Adapun bahasa nasional adalah bahasa nasional yang diakui sebagai alat komunikasi resmi di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, komunikasi atau efektif. Berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia menjadi keterampilan dasar bagi berbagai profesi dan sektor. Ketiga, pemahaman sastra dan budaya. Mungkin hanya Bisa menjadi persoalan satu juga dapat menjadi edukasi dan juga dalam karya tulisnya saya kan Jadi komponen-komponen yang ada di dalam bahasa Indonesia sebenarnya satu dua saja ya. Yang pertama itu adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu ada yang sebelum kemerdekaan,
dan ada yang sesuai kemerdekaan. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Jadi ragam bahasa Indonesia itu banyak ya, dari berbagai daerah, tentunya tetap menjadi bahasa Indonesia. Anak-anak itu dari keterampilan yang pertama kali ditindak anak-anaknya itu kemudian diajarkan untuk membaca keterampilan cara diajarin untuk cara kemudian diajarin membaca Mungkin saya punya satu, yaitu penulisan ejaan dan penulisan. Pertanyaan selanjutnya, Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, data disebutkan bahwa mahasiswa itu memiliki sikap bahasa yang baik, harus memiliki sikap bahasa yang baik, karena hal ini dibuktikan dengan adanya kaidah bahasa Indonesia yang baik juga. Jadi meskipun bahasa asing telah menguasai sebagian teknologi seperti itu kan, kita mahasiswa tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jika kurikulum merupakan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa yang menulis dan berbicara dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemampuan tersebut didasari dengan penguasaan fungsi-fungsi bahasa, keterampilan bicara, kalimat, paragraf, dan juga jenis sosial, serta memproduksi teks dari berbagai sumber. Dengan demikian, mata kuliah ini harapan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi mahasiswa yang tinggi di dalam ranah keilmuan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakak bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia sebagai kemerdekaan? Oke, apabila kita ingin berbicara tentang perkembangan bahasa Indonesia, otomatis kita akan berbicara sebagai kemerdekaan. Jadi mau tidak mau bahasa Indonesia itu kan menjadi sumber atau akar dari bahasa Melayu itu menjadi sumber akar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia itu akhirnya tumbuh berkembang dari bahasa Melayu. Jadi secara singkatnya, bahasa Indonesia perlahan-lahan tapi pasti kemudian berkembang terus tumbuh menjadi bahasa Indonesia yang modern, yang kaya akan kosakata dan lengkap dan struktur yang seperti yang kita gunakan saat ini. Iya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sebelum kemerdekaan itu bangsa Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pribadi. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat di Indonesia ini mengalami perubahan dari yang dulunya menggunakan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berkembang pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 18 Saya sangat mengatakan bahasa Melayu dinilai dapat dipakai sebagai alat komunikasi, perdagangan, bahasa yang dipakai oleh masyarakat Indonesia pada akhirnya mengalami perubahan dari yang sebelumnya memperlakukan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Sudah dilibatkan ketika pada tahun 1928 perkembangan bahasa pertanyaan selanjutnya Kak, menurut kakak bagaimana sih peran bahasa Indonesia di era globalisasi ini, apalagi di dunia muslim ini? Iya, jadi di era globalisasi ini bahasa Indonesia itu dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat pesat. Jadi termasuk perkembangan teknologi dan budaya. Jadi sementara itu di dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kenegaraan. Jadi sebagai bahasa kenegaraan, sebagai pendidikan, sekaligus sebagai pemanfaatan ilmu dan teknologi. Kalau menurut saya di lingkungan akademik ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya di perkuliahan itu ada bimbingan, diskusi, kajian, seminar dan lain-lain. Itu semua kegiatan itu menggunakan tata bahasa Indonesia yang benar-benar. Nah, penggunaan tata bahasa di lingkungan akademik ini diikuti aturan ejaan yang benar, khususnya penggunaan tata bahasa, pemilihan
Jadi kegiatan ini juga banyak aktivitas yang mendukung para bahasa Indonesia. Kalau menurut kamu gimana sih peran bahasa Indonesia? Di era globalisasi saat ini, peran bahasa Indonesia memiliki berbagai dampak signifikan di berbagai bidang. Beberapa peran kunci bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi meliputi satu, komunikasi internasional. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang penting dalam hubungan internasional, terutama ketika berinteraksi dengan warga Indonesia atau pihak asing yang beradaptasi berbahasa Indonesia. Kedua, dalam bisnis. Dalam dunia bisnis global, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia menjadi keunggulan tersendiri. Ketiga, promosi budaya dan pariwisata. Bahasa Indonesia menjadi alat penting dalam promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Menjadi bahasa internasional juga ya Pak, sebagai kayak belajar, bahasa luar negeri, biasanya kan ada kan? Iya, ada. Pertanyaan terakhir harus kita. Menurut kakak apa sih yang menjadi tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi dan bagaimana sih cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut? Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi ini yang pertama itu adalah internet dan teknologi. Jadi bahasa Indonesia juga itu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan terutama di era digital ini. Jadi di sisi lain, era digital ini membawa pengaruh peluang dan membawa pengaruh tantangan. Jadi kalau tantangan sendiri itu dihadapi dengan keaslian dan kualitas bahasa Indonesia sendiri yang kita gunakan saat ini. Jadi kayak penggunaan bahasa Inggris yang semakin meluas itu menjadi tantangan bahasa Indonesia kita yang gunakan saat ini. Jadi banyak istilah baru yang muncul, terutama penggunaan bahasa Inggris yang secara tidak langsung itu mempengaruhi pemakaian bahasa Indonesia. Oh, Iya. kalau menurut Pak, ini gimana sih? Kalau menurut saya di era globalisasi ini banyak sekali generasi muda yang kurang antusias dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya bahasa asing yang masuk ke Indonesia, misalnya bahasa Korea sekarang sedang meluas ya, bahasa Korea, kemudian dicampur, adanya campuran bahasa Indonesia, campur dengan bahasa Inggris. Cara menghadapi ini yaitu dengan melakukan kebiasaan berbahasa Indonesia di dalam semua kesempatan. Menurut Kak Nur gimana sih? Baik, bahasa Indonesia di era yang tidak menghadapi banyak tantangan, seperti penggunaan bahasa Inggris, singkatan dan baru, keberagaman dialek, kemampuan menulis yang rendah, dan tidak adanya standar bahasa. Itulah hasil bincang-bincang akademik kita kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa mengapa bahasa Indonesia masih dipelajari sampai jenjang perguruan tinggi ini karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penggunaan kata bahasa yang baik dan berkomunikasi ilmiah seperti membuat tesis, skripsi, disertasi, dan lain-lain. Serta dengan itu dapat mempelajari bahasa Indonesia sama halnya dengan melestarikannya. Adapun yang menjadi wajib itu kita dapat mampu berkomunikasi dengan bahasa yang lebih baik, efektif, secara efisien, dan sesuai dengan ejaannya dan kesopanan. Baik, sampai di sini saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah sempat hadir dan menyempatkan hadir pada siang hari ini di tengah kesibukannya yang tengah menyusun skripsi dan proposal. Saya doakan semoga sukses selalu. Semoga kita bisa bertemu di waktu yang lain. Akhir kata dari saya mengucapkan